Nah, saya rindu menyambung khotbah 2 minggu yang lalu, seri yang saya padukan dengan tema kita untuk bulan ini. Kita kan tiba di manuver-manuver Rusia ceritanya, bukan? Sekarang ini Rusia sedang bermanuver, ya kerajaan Gog ini sedang manuver, saya tidak mengulang supaya hemat waktu, ya. Manuvernya untuk pengendalian dan penguasaan Eropa, Uni Eropa. Karena itu tidak asing saudara sedang melihat pesawat yang dilengkapi dengan rudal-rudalnya dari Rusia menjelajah untuk Eropa. Jadi memang Rusia sedang rindu untuk mengambil alih kekuatan Uni Eropa. Sasarannya adalah sistem pemerintahan global yang dikendalikan. Jadi Uni Eropa rindu untuk memimpin dunia ini, begitu saudara. Jadi dia pameran nuklir, unjuk rasa dengan Amerika kuat-kuatan mana begitu. Jangan lupa Rusia juga karena keturunan dari Yafet itu sedang mengadakan relasi. Keturunan Yafet itu tersebar beranak pinak kawin campur di wilayah Uni Eropa, Jerman sana juga banyak anak-anak Yafet ada di sana begitu. Yang kuat-kuat ini ceritanya, dan posisinya Rusia itu masuk 2 benua, Eurasia bukan Eropa dan Asia. Karena itu keturunan Yafet ini menyebarnya sampai Eropa sampai juga wilayah Asia. Nah, Rusia sedang mengikat kekuatan-kekuatan ini untuk mengendalikan seluruh Uni Eropa sampai juga wilayah Asia. Di Asia tidak asing bukan? Kita ketemu China. China ternyata suku Miao diruntut-runtut ketemu keturunannya Yafet juga. Jadi China sama Rusia jabat tangan presidennya. Ya. Untuk kekuatan persatuan Turki, Iran, itu keturunan Yafet juga. Jadi ini sedang direlasi kuat ini. Mereka juga punya senjata-senjata, bukan? Iran tidak asing buat kita beli senjata juga sama Soviet begitu ya saudara. Nah, untuk sementara ini proses sedang berjalan penguasaan-penguasaan ini untuk mengambil alih sampai nanti terbentuknya sistem pemerintahan global yang rindunya nanti ke depan penguasaan ekonomi global, mata uang global begitu, sampai nanti agama global. Sementara proses ini berjalan, kurang lebih kita punya peta begitu. Karena tuntunannya kan dari Alkitab, semakin saudara nyaman, firman kok dahsyat begini ya, firman nubuatan di dalam Alkitab. Sementara ini Rusia dan bersama negara-negara sekutunya akan membangun relasi kembali merajut dengan Israel. Belum sampai bermusuhan, sedikit konflik-konflik kecil saja. Tapi nanti prospek ke depan makin indah sampai nanti penggenapannya merindukan untuk dibangun kembali bait Allah. Nah itu mulai geger lagi saudara. Sebab bait Allah yang ada nomor 1, bait Allah Salomo yang dirindukan itu, yang rindu dibangun kembali zaman kejayaan Salomo, itu ternyata ditempati tidak jauh areanya, memang fondasi-fondasinya sudah diteliti. Yang Masjid Al-Aqsa itu saudara, nomor 1 kan masjid besar untuk umat Islam kan di Mekah. Nomor 2-nya itu bukan. Nah itu Israel sudah bangun gorong-gorong di bawah terowongan-terowongan yang begitu siap. Itu tinggal hitungan waktu saja kalau mau bangun Israel bisa dengan kecepatan yang hebat. Karena dengan sistem yang canggih bukan. Nah itu baru ribut kembali. Ya, sampai nanti munculnya figur antikris begitu saudara. Kurang lebih tahu petanya, ini masih proses. Tunggu tanggal mainnya sambil ngikuti supaya enggak jadi nubuatan palsu saudara. Jadi penting untuk baca petanya, ngikuti step by step dulu, baru nanti dicelikkan, dikuakkan ke permukaan. Ini loh maksud firman Tuhan. Nah untuk menyambung ke sana sebelum penggenapan sampai masa figur yang ditunggu itu antikris begitu ya saudara. Sebenarnya spirit anti kepada Kristus itu sudah ada. Nah tema khotbah di bulan ini kan penggemar atau pengikut Yesus, saya modifikasi dengan tema ini. Mau jadi pengikut Mesias Nabi palsu atau pengikut salib Yesus. Sebab spirit ini sudah ada dari masa ke masa. Anti kepada Kristus sampai nanti munculnya figur. Nah sebelum munculnya figur itu didahului begitu banyak nabi-nabi palsu, Mesias-Mesias palsu.
Begitu saudara. Ya. Kita sadar kita kan sedang hidup di krisis dimensional ini. Di tengah pandemi virus COVID ini tidak bisa dipungkiri. Krisis pernikahan, krisis keluarga, krisis kesehatan, ekonomi, bisnis kita. Krisis iman, kedewasaan, krisis moral, karakter, krisis kepemimpinan. Ya, kepemimpinan banyak hal, mau di government, begitu, mau di lingkungan sosial masyarakat, mau di edukatif, mau di dunia pendidikan, sampai seni kepemimpinan juga lembaga-lembaga gerejawi, begitu ya saudara. Orang merindukan figur begini, sampai keteladanan, krisis edukasi, krisis pemuritan, krisis kepribadian dan kasih. Nanti saya kuakkan ini. Apa benar kita ada di kondisi seperti ini? Nanti makin celik mata kita. Nah, sementara kondisi krisis ini, kerap kali iman kita kan tawar. Masyarakat maupun komunitas gereja kan tawar. Doa makin rasa lemah hambar. Cinta kata Alkitab makin dingin, tidak greget lagi. Tidak cintanya membara, begitu. Terasa indahnya kehadiran Tuhan, kok rasanya hambar ya perjalanan iman saya. Kondisi yang seperti ini memungkinkan membuka pintu-pintu, peluang-peluang, muncul figur-figur orang-orang, entah itu tokoh publik begitu, tokoh di pemerintahan, tokoh politik bisa, sampai di tokoh agama juga bisa, di kalangan pendeta juga bisa begitu saudara. Ya, mereka yang bisa kuat finance bisa, karisma bisa, fasilida bisa, begitu. Jadi seni kepemimpinan yang karismatik begitu, yang punya kekuatan, power dan memang fasih dia begitu. Nah itu kecondongan bisa tampil ke permukaan. Nah umat di tengah kehambarannya bisa respon begitu cepat. Karena itu sampai Alkitab pesankan dengan bijak begitu ya saudara. Ini pesan bijaknya yang mau kita lihat. Waspadalah, Matius pasal 24, sebelum Yesus disalib, pesan ini kepada murid-muridnya. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dari masa ke masa, roh spirit ini ada sampai nanti figur digenapi sistem pemerintahan antikris itu saudara. Sebelum ke sana itu muncul itu antek-anteknya itu, spirit itu sudah ada. Roh antikris kalau zaman now ideologi kontemporer. Cuci otak untuk orang-orang cendekiawan dan yang bergelut di dunia edukasi dan dunia IT itu banyak dicekoi di dunia filsafatnya. Ideologinya yang dikompres. Tapi ideologi kekinian untuk cuci otak anti kepada Alkitab. Anti penciptaan. Anti dosa asal. Jadi manusia itu ada dengan sendirinya. Bukan soal dosa asal. Jadi gak perlu pengorbanan Yesus, gak perlu. Manusia itu bisa jadi Tuhan untuk dirinya. Nah itu ideologi humanis kontemporer sekarang. Yang sedang bergerak di keturunan kita loh ini. Di generasi kita ini, mereka bermain ideologi. Sementara kita berpacu toh, ayo anak-anak pinter kamu, pinter edukatif toh. Dicekoin di sana saudara, bertempur di dunia IT dan ideologi. Nah itu yang hati-hati ini yang mau disingkapkan. Nah penyingkapan ini dari masa ke masa, ternyata dari 100 tahun lalu sudah ada bibit ini, 200 tahun lalu ada. Zaman gereja mula-mula juga sebenarnya sudah ada. Waktu para rasul menuliskan suratan-suratan termasuk Yohanes begitu ya, termasuk Rasul Paulus, teladan iman mereka. Mereka sudah ngomong, ada aliran yang namanya Gnostik yang dipuja-puja oleh orang Yunani, itu anti terhadap karya keselamatan, anti dosa asal. Sudah ada, bibitnya terus tumbuh, bayangkan dipupuk dari 100 tahun awal, abad mula-mula sekarang 2022. Betapa kuatnya itu ideologi ditelur-telurkan, berkembang biak varian-variannya itu saudara. Nah ini salah satu contohnya, coba kita singkapkan. Ini memang permisi dalam arti karena jemaat itu beragam begitu ya latar belakang pendidikan. Memang belajar saya coba sederhanakan tapi berupaya untuk bisa memahami ya, roh Tuhan tolong saudara.
Sebab ini juga menjawab yang tingkat pendidikannya oke begitu supaya terkonek dan menyiapkan generasi yang oke begitu. Nah salah satunya roh spirit orang-orang yang anti kepada Kristus, Arnold Potter. Ini pemimpin sekte, ini contoh-contoh ya, bahwa spirit ini ada. Roh anti karya keselamatan itu sudah ada, bibit roh antikris itu ada. Ini pemimpin sekte skisma, perpecahan dari gereja orang-orang suci zaman akhir. Atau aliran Mormon. Dan ini berdiri di Indonesia. Di Indonesia berpuluh gereja sudah ada. Dan mereka punya tempat-tempat yang strategis. Mereka tidak cari gereja di dalam kampung. Gereja pinggir jalan, jalan provinsi yang besar. Salah satu yang ada di kota Semarang itu dekat Simpang 5. Itu kan besar saudara, jalan provinsi besar. Dan mereka ada di sana. Menyatakan diri sebagai anak Allah yang hidup. Loh coba Arnold Potter ini. Itu tahun 1804 loh itu saudara. Ini bibit bergerak. Mau cari yang 1700-an juga ada. Mau cari 1600-an juga ada. Zaman Martin Luther pergerakan gitu tahun 1570-an juga ada aliran ini. Tapi kita kekurangan waktu bukan? Ya, uniknya karena perpecahan lahirnya dari perpecahan-perpecahan orang yang tidak puas dengan jalan kebenaran, luka-luka kehidupan, bunuh diri saudara, lompat dari tebing, upaya katanya aku menyongsong naik ke sorga katanya begitu saudara. Selesai sudah. Jangan diikuti supaya tahu sekte itu memang seperti ini. Ya. Contoh kedua, singkat-singkat tapi poin ya. Kalau baca bukunya panjang, gemuk-gemuk segini bukunya saudara. Jadi saya yang bacakan aja buat saudara. Ya, tapi rajin belajarlah di rumah ya. Ya. William Davis. Ini pemimpin sekte skisma juga, perpecahan dari gereja orang suci akhir zaman juga, Mormon. Mormon itu tidak mempercayai Yesus Tuhan. Kalau saudara membaca akhir-akhir ini muncul di media-media sampai buku-buku yang dijual di umum mengenai katanya Yesus itu lahir dari perkawinan Allah dan Maria. Itu bibitnya Mormon, pengajarannya Mormon. Lebih kejam Mormon. Yesus itu Lucifer, perkawinan Allah yang tidak kelihatan dengan Maria karena itu dikandung dalam Roh Kudus. Coba dipelintir-pelintir gitu, pusing enggak saudara? Kalau saudara masuk sekolah teologi ya siap-siap berpusing-pusing ria begitu saudara. Memang bikin pusing kalau apalagi mempelajari sekte-sekte sesat. Wah, kepala bisa pening, hati bisa marah begitu. Tapi kita harus belajar. Kalau enggak dipelajari lolos ini nyelip bisa dalam gereja, enggak kedeteksi. Pendiri gereja Kerajaan Sorga di Walla Washington. Pernyataan dirinya lebih lengkap ini saudara daripada tadi. Aku ini Adam. Kalau Yesus bilang aku Adam yang kedua, Adam pertama dosa, aku Adam kedua untuk membuat penebusan, dia enggak mau kalah. Aku juga Adam. Tapi aku juga dimensional, aku juga Abraham. Loh, kayak titisannya Abraham. Aku David, aku malaikat Mikael. Coba, wah sama kita namanya ya. Ya. Aku Allah Bapa, wah keren lagi saudara. Lengkaplah dia ini. Ya, ngeri bukan ya saudara? Ini sekte-sekte sesat. Ternyata sekte sesat tidak hanya di kalangan Kristen. Di kalangan pendiri agama yang lain ada. Mirza Ghulam Ahmad, pendiri gerakan keagamaan Islam Ahmadiyah di India. Tahun 1889 menyatakan diri sebagai Imam Mahdi. Akulah Imam Mahdi yang akan datang ke muka bumi menjadi hakim atas dunia, terkenal di dunia dan di akhirat. Nah itu dia muncul dia. Sesat, Islam marah ini, marah berat. Sempat ada aliran Ahmadiyah yang muncul di Indonesia, ya protes habis sama kekuatan-kekuatan Islam. Ya, karena ada aliran-aliran ajaran yang sempalan begini. Lalu dia berkata, ya kalau zaman gereja ada Martin Luther, nah dia bilang, aku punya tugas ilahi transformasi umat manusia. Berikutnya, sampai saudara rasa bosen dengar aliran sesat nanti kan bosen saudara. Baru dengar bisa bosen ya. Fokus ya saudara, fokus. HP dimatikan di silent sebentar karena ini bobotnya
Artinya berat khotbah ini begitu, dan saya sajikan dalam bentuk praktis begitu ya, fokus tek 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 ya. Charles Taze Russell, ini pendiri Zion Watchtower Tract Society, cikal bakalnya saksi Yehova. Nah, tahun 1881, jadi lama loh. Saksi Yehova itu bukan barang baru, bukan aliran baru, bukan mainan baru. Ini skisma itu perpecahan dari gereja Presbyterian Protestan dan gereja Advent hari ketujuh. Advent itu kombinasi gereja Protestan dan Taurat. Karena itu mereka memelihara cara makan, seni makan seperti di kitab Taurat. Kebaktiannya hari Sabtu begitu ketat begitu. Alirannya Protestan begitu saudara. Nah ini skisma, perpecahan dari sana. Pertama dia masuk gereja Protestan, dia rasa muak. Ada hal yang tidak cocok di hati, dia pindah ke Advent. Di Advent dia rasa muak, akhirnya dia berdiri sendiri saudara. Zion Watchtower Tract Society ini. Lalu dia mulai meramalkan kiamat. Wah keren bukan saudara? 1874, wah bleset di cancel ini pesawatnya, Tuhan datang ke bumi. Wah diramal lagi 1914, wah bleset lagi, wah tunda 1 tahun ya. Ini masih ada pandemi kali ya toh. 1915 nggak datang juga saudara. Ya, tahu caranya ngitung. Diteliti-teliti ternyata dia pakai hitungan berdasarkan panjang lebar ruang piramid agung Giza, Mesir. Mistik dimasukkan. Ngeri nggak? Sekte sesat itu begitu. Berbaur lalu mengangkat dirinya sebagai Tuhan, ramal jompa jampi, mistik juga dimasukkan. Menolak ketuhanannya Yesus, menolak neraka, menolak penghakiman akhir. Saksi Yehova itu pahamnya ini. Hafal banyak ayat, kita yang enggak hafal ayat, oh dia hafal banyak ayat tapi sesuai dengan doktrinnya begitu. Kalau kita tanya ayat-ayat Roh Kudus, ayat-ayat pengorbanan Yesus yang kita paham, dia juga enggak hafal. Tapi ayat untuk doktrinnya yang nyesatkan dia kuat. Tapi jangan lupa saudara, aliran ini sah di bumi Indonesia. Tahun 1976 SK Jaksa Agung RI nomor 129 JA 12 1976 pelarangan ajaran perkumpulan saksi-saksi Yehova. Tapi tahun 2001, nah 5 tahun berikutnya, 2001 keliru, SK langsung aja ya saudara, pikirannya penuh. SK Keputusan Jaksa Agung RI nomor 255 dicabut, itu SK Jaksa Agung yang tahun 1976 itu saudara, begitu. Ya, 29 tahun. Ya, tambah 5. Ya, tahun 2002 ya, diam-diam ngitung saudara, 1976 sama 2001. 2002 Saksi Yehova terdaftar resmi di Kementerian Agama. Sampai hari ini mereka berjalan resmi sah seperti agama lainnya menjalankan ibadah. Muncul sekte lagi berikutnya, Krishnaventa, pendiri WKFL, Wisdom, Knowledge, Faith and Love. Wah keren bukan? Kebijaksanaan, pengetahuan, iman dan cinta. WDCV keren ya, bikin gereja yang keren-keren gini nih laris ini, banyak penduduknya ya. Tahun 1940, tapi nama aslinya bukan Krishnaventa sebenarnya, Francis Herman Penkovic. Nah, kerap kali orang-orang ini memang ganti nama. Pernyataan dirinya, aku Mesias versi baru. Yesus itu versi perjanjian lama, ini versi baru katanya, keren saudara ya. Ya, pinter-pinter lah kau ngomong sana ya toh. Pemimpin perjalanan, nah ini dia melantik dirinya Mesias versi baru untuk ruang angkasa, pemimpin perjalanan roket dari planet Neoprates ke bumi. Embuh Neoprates itu Google Map-nya di mana saudara, begitu saudara. Enggak tahu beli tiketnya di mana, hanya dia yang tahu. Kematiannya dibunuh oleh pengikutnya karena dana ibadah. Lah habis ongkos tiketnya mahal sih, terlalu jauh saudara. Lah perpuluhannya kan mahal juga ini saudara. Wah keren, enggak tahu uang jenis apa yang dipakai pula. Ya transfernya enggak tahu pakai kripto atau apa dia pula ya. Lalu dibunuh sama pengikutnya karena juga mencabuli istri-istrinya pengikutnya, selesai. Nah ya, berikutnya Sun Myung Moon, wah cantik sekali nama ini. Ya, pendiri gereja unifikasi, gereja kesatuan, unification kesatuan. Wah dia meleburkan banyak hal. Ini orang cukup punya nama di Korea, Sun Myung Moon.
1920 sampai 2012. Menyatakan diri sebagai juru selamat Mesias. Jadi waktu Yesus datang menjalankan tugas belum selesai. Sekalipun Yesus sudah disalib bilang sudah genap, sudah selesai. Belum selesai, ini yang menggenapi. Keren enggak saudara? Lalu dia dijuluki orang tua sejati seluruh umat manusia. Pemulihan keturunan Adam Hawa yang terkutuk. Itu di latar background belakangnya itu perkawinan gambar orang-orang merit. Dia pernah bikin perkawinan massal yang paling besar di antara tokoh-tokoh publik, saudara. Pernah masuk di berita, 1000 pasang men. Sampai dia digelari jadi bapak orang tua sejati. Pernikahan 1000 pasang, enggak tahu itu konseling pranikahnya di mana, begitu ya saudara. Enggak tahu cara doa berkatnya gimana, enggak tahu itu pasangan beneran atau pasangan yang kedua dan ketiga, enggak tahu. Ya, supaya memahami saja. Enggak taunya sempalan sekte. Berikutnya James Warren Jones. Ini pendiri sekte people, aktivis politik, tokoh publik. Hebat bukan? Fasih lidah, pengkhotbah. Juga masih ada deretan berikutnya itu. Dia punya kecakapan-kecakapan itu. Terus menyatakan diri sebagai Yesus, Akhenaten, Buddha, Vladimir Lenin, Bapak Ilahi. Waduh. Akhenaten ini roh-roh keleluhur zaman Mesir kuno dipanggil saudara. Masuk di dalam dia. Spirit Buddha masuk di dalam dia. Rusia juga dipanggil Vladimir Lenin yang bengis itu saudara ya toh. Sampai ke Bapak Ilahi. Dan karakternya memang seperti itu. Jadi dia pilih karakter terus dijadikan seperti ini loh perwujudan saya. Mewakili orang-orang roh leluhur itu saudara. Endingnya bunuh diri revolusioner. Berani lari ditembak sama dia. Bunuh diri massal. Ini ada lagi. Applewhite Marshall. Jenuh enggak? Pendiri agama Gerbang Sorba. Heaven's Gate. Pernyataan diri sebagai Yesus anak Allah. Hidup manusia itu Anda semua dari makhluk asing, alien. UFO kendaraan kita. Wah. Lalu dia bilang kita ini dari Kingdom of Heaven yang diutus ke bumi. Jadi kita ini alien lalu diutus ke bumi, jreng jadi seperti kita. Lebih ayu ngalami ya evolusi begitu saudara. Wes, saenak-enak teorimu. Itu modelnya pendirinya. Model pendirinya kayak begitu. Memang koyo alien sampean ya. Ya. 26 Maret 1997 bunuh diri massal saudara. Rapi-rapi. Pakai jas hitam rapi. Ya, untung hari ini enggak pakai jas hitam saudara. Pakai jas hitam rapi-rapi tidur ya minum racun saudara. Katanya kami akan siap bertemu dijemput dengan pesawat ruang angkasa di balik komet. Komet itu bola salju kosmik dari gas beku ya, batu debu. Namanya kometnya komet Hale-Bopp. Nggak tahu Google Map-nya di mana juga. No, dunia fantasinya kayak gini nih loh, sekte-sekte sesat itu. Ya gini ada pengikutnya itu. Ya toh, apakah orang-orang ini juga punya sakit jiwa begitu ya. Rombongan lalu ikut-ikut mau ke planet. Muncul lagi Wayne Curtis Band. Singkat-singkat lagi ya, pendiri Gereja Tuhan Kebenaran. Pakai nama gereja, itu yang berat toh. Ini skisma pendeta Advent. Jadi dia sudah kategori benar pendeta. Dari Advent pecah. Kena sakleknya Taurat. Pendidikan kalau keras, otoritas, tapi tidak berimbang dengan kasih. Perawatan hati Bapak itu rawan. Kecenderungan skisma, kecenderungan pecah. Pecah kepribadian, lalu bisa unik karakternya. Jadi mesti jelas, kita mesti jelas penataan, pendidikan, edukasi, begitu ya. Tidak alergi dengan tatanan, dengan aturan, tapi dibalut dengan hati Bapak yang tinggi. Supaya tidak penuh dengan tuntutan, imidasi, tekanan, kekerasan otoritas-otoritas. Nanti biasanya simpang, skisma, pecah. Nah pernyataan diri sebagai Allah, pecah dia keluar dari Advent, dirikan gereja Tuhan Kebenaran, nyatakan diri sebagai Allah, aku perwujudan keilahian dan kemanusiaan. Ya, senengnya sama anak di bawah umur. 15 Desember 2008 dipidana karena skandal seksual dengan gadis-gadis di bawah umur.
Nampaknya bagus dia mengajarkan tatanan hidup, pola hidup sesuai dengan Taurat. Advent kan kuat dalam hal Taurat. Enggak taunya, ya ada nafsu buas di sana saudara. Ya, ada nama Arifin Muhammad 1941-2016. Pendiri Sky Kingdom di Malaysia. Jadi nama Kingdom itu tidak hanya dimiliki kita loh saudara. Ya, ini pendirinya ini Arifin Muhammad. Penyataan diri sebagai Yesus, Siwa, Buddha, dan Muhammad. Istrinya 4. Itu namanya. Dia bangun kerajaan Sky Kingdom-nya itu, rumahnya di Malaysia. Ya, ada teko yang besar itu, ya. Lalu ada gentong yang besar. Dengan istri 4 di sana, anaknya 21. Kurang Pak, tambah Pak. Ya, biar lebih memenuhi bumi ini Pak. Pernah mendengar ini terjadi di Bandung, Pendeta Mangapin Sibuaya. Punya kerinduan tinggi akan pekerjaan roh. Suka doa dan puasa. Enggak keliru ya doa puasa. Tapi tolong jangan menggedor dan memaksa sorga untuk ngikuti saudara dan ambisi Anda. Nanti keblinger. Mesti belajar tahu waktu Tuhan, hati Tuhan, pikiran Tuhan lewat firman. Jangan paksa Tuhan untuk menggenapi ambisi kita. Dia kejar kekuatan Allah. Puasa 3 hari, 7 hari itu bukan barang baru bagi Mangapin Sibuaya. Sekolah Alkitabnya saya tahu di mana dia sekolah Alkitab, di dekat Batu Malang sana. Ya, saya pernah pergi ke sana, lihat sekolah Alkitabnya, memang suka doa puasa. Ada yang bikin seri doa puasa 7 hari, hanya minum, ada yang ya istilahnya buka sore saja, ada yang diseri sampai 3 minggu, sampai 4 minggu, sampai 40 hari. Ada yang sampai begitu. Lalu mulai begitu, ngitung-ngitung ramal rini ramal sanam, kiamat 10 November 2003. Kedatangan Yesus kedua kali lalu kita diangkat rapture. Saudara tahu pengikutnya banyak loh saudara. Bandung sendiri ada, Cirebon, Bogor, Sumatera Utara, Kupang ikut, Ambon, Papua. Datang ke Bandung, ke Balai Udang, ke Balai Endang itu. Iya, di Balai Udang. Memang kita kors Balai Udang saudara, memang gak bisa lupa kita doa syafaat terus untuk Balai Udang. Ya. Belok lagi Balai Endah. Ya. Di Balai Endah di Jalan Siliwangi. Saya singkatkan ceritanya, ini ceritanya unik-unik ya lucu saudara. Hari hanya benar-benar terjadi 10 November. Itu wartawan ngumpul semua di Jalan Siliwangi 2003 di syutingi. Karena Tuhan mau datang sambil lihat ke langit terus. Tuhan datang di atas awan lalu kita rapture diangkat kayak Yesus bangkit begitu. Kan keren itu saudara. Wah belum pernah terjadi ini planet macam mana ini ya tuh. Waduh gitu. Ditunggu katanya jam 9. Ditunggu mereka nyanyi, menari. Berbulan-bulan sudah begitu, menunggu 10 November 2003 itu sudah menari, menyanyi, puasa. Jual hartanya, jual tanah, jual rumah, pindah ke Balai Endah di sana bergabung seperti saudara kita. Wah sampai seperti itu sudah. Ringkes ceritanya ditunggu jam 10 gak datang, jam 11 gak datang. Wah pesawatnya apa di cancel gitu. Jam 1 gak datang, ditunggu terus. Sampai jam 5 mana Tuhan gak datang. Katanya dari jam 9 sampai jam 12. Kloter pertama, kloter kedua begitu. Kok gak datang-datang. Sampai malam gak datang-datang. Dini hari datang saudara. Mobil patroli maksudnya saudara. Memang betul yang datang mobil patroli polisi. Diangkatlah dia, selesailah sudah. Ya. Supaya kita tahu. Nah itu tipe figur-figur nubuatan dan sampai ke nabi-nabi palsu, spirit antikris ada, begitu ya. Yang berat itu kalau ideologi, ya toh. Jadi ada figur-figurnya tapi juga ideologi yang sedang bekerja. Contoh ideologi yang sedang bekerja kontemporer di masa kekinian. Dan terus dicuci otak kita yang sampai hari ini masih keras bekerja di dunia pemerintahan, pendidikan, sampai di kelembagaan, di teologi. Begitu, contoh ya. David Hume, filsuf Skotlandia. Filsuf itu suka mencari pemaknaan arti hidup, keberadaan, segala sesuatu, asal usul itu filsuf itu suka meneliti. Lihat itu statementnya.
Dia orang empiris, segala sesuatu harus bisa dibuktikan dengan kenyataan. Allah itu tidak nyata. Kebenaran itu pengalaman indera. Kalau bisa dideteksi lewat indera, apa yang dilihat, didengar, baru percaya. Kalau enggak. Keberadaan Tuhan itu tanda tanya. Saya cepat ada ya. Immanuel Kant, filsuf Jerman, rasio dan humanis. Ini bekerja keras ini saudara. Tidak mengakui Tuhan di luar rasio. Allah itu enggak bisa, enggak connect. Iya, kalau Tuhan bisa dirasiokan semua dengan rasio manusia, enggak perlu Tuhan. Manusia jadi Tuhan lah. Kan begitu. Ya toh nalarnya. Jadi ada supra rasional itu ada. Di luar kemampuan otak manusia itu ada. Yang bisa diimani ya toh. Banyak planet bintang-bintang di angkasa yang ditemukan ya oleh rekan-rekan yang di ruang angkasa, mereka terkagum-kagum. Ini belum pernah ada di dalam sejarah. Ditemukan bintang-bintang baru. Enggak mampu, semua dinalar oleh otak. Tapi enggak mau tahu. Enggak. Di luar rasio manusia enggak ada Tuhan. Tuhan ada sebatas rasio manusia. Pengetahuan tidak perlu Tuhan. Ngeri loh ini saudara. Ini saudara tahu arahnya lari kemana. Kalau enggak hati-hati. Filsafat ini larinya nanti sampai ke metaverse ini. Kalau saudara peka. Allah itu dirasiokan lewat otak manusia. Dunia maya, dunia virtual, metaverse. Dipandu oleh avatar. Avatar itu nama mistik dewa leluhur yang turun untuk kebenaran. Begitu saudara. Lalu pakai kacamata AR. Anda akan menjadi siapa diri Anda sesuka Anda. Anda bisa main game online, Anda bisa ke tempat hiburan, Anda bisa sama canda, mau bikin grup yang lebih besar. Kalau Zoom kan terbatas, ini grup yang lebih besar di luar benua Anda bisa terkoneksi dengan ini. Anda bisa menciptakan Tuhan untuk diri Anda sendiri. Rasio, kalau enggak hati-hati, karena itu dipandu anak-anak. Kita berlomba dengan kekuatan IT yang begitu cepat. Jadi basic keluarga, sampai gerejaku adalah keluargaku, itu penting. Yang kuat, sebab tidak bisa dibendung ini kekuatan IT, lajunya sudah terlalu keras. Semua sedang berlomba ke sana. Nanti saudara bisa bangun rumah di dunia maya. Tukarkan uang, pakai uang koinnya metaverse dunia maya. Naik mobil di dunia maya. Sampai menciptakan kesenangan sendiri di dunia maya. Mengerikan ini saudara. Diteguhkan oleh Ludwig Feuerbach. Ludwig Feuerbach ini filsuf antropolog Jerman. Kok banyak ya Pak orang Jerman? Jangan kaget lah ya. Karena itu mengerikan di Eropa itu banyak gereja besar. Tapi terjadi kesuaman rohani ya yang begitu hebat. Materialis dan humanis. Manusia menciptakan fantasi tentang Tuhan sesuai rupa dan bentuk manusia sendiri. Coba. Saudara sedang bertemu hal-hal yang mengerikan di hari terakhir. Tengok berikutnya ini, Karl Marx, filsuf juga. Sebaiknya memang belajar teologi, belajar filsafat sama psikologi. Sebab banyak ideologi, penalaran-penalaran filsafat yang berkembang. Yang terjadi varian-variannya ditumpuk masuk di dunia pendidikan. Masuk di dunia government pemerintahan, sosial politik, wah mengerikan. Allah hanya di asap candu, katanya Karl Marx. Ini bintangnya ini, bintangnya filsafat ini saudara Karl Marx itu tidak asing. Kalau ngejek Tuhan itu keras dia, Allah hanya di asap candu saya. Memang dia pecandu berat, memang matinya juga infeksi paru-paru dia. Benar, baca biografinya matinya infeksi paru-paru. Yang ini Friedrich Nietzsche pernah saya uraikan kepada saudara, ini anak pendeta yang frustasi dan marah kepada Tuhan. Umur 5 tahun ayahnya mati, ya enggak lama selang itu adiknya yang 2 tahun juga mati. Sementara dia masih 5 tahun lihat enggak punya papa, enggak punya adik kesayangannya yang si bungsu yang kecil. Lalu dia marah, dia ingat cerita anak pendeta, Lazarus bangkit, lalu dia bilang papaku bangkit, adikku juga ditunggu 1 minggu enggak keluar-keluar dari kubur, 2 minggu, ya tumbuh besar lalu otaknya memang pintar, lalu marah kepada Tuhan mengeluarkan statement. Lalu dia masuk university di Jerman, lalu jadi begini saudara. Allah sudah mati. Ya,
Bukunya The Death of God Theology diterjemahkan ke dalam banyak bahasa dan diterima oleh banyak masyarakat. Mengerikan, anak pendeta loh ini. Mengerikan ya saudara. Saudara tahu kematiannya. Karena itu Alkitab berpesan tidak pernah salah. Perhatikan akhir. Apa yang kita mulai dari iman, perhatikan akhirnya. Matinya mengerikan. Di sarang-sarang pelacuran. Dan sakit HIV. Matinya. Frustasi. Terbakar dengan teologinya sendiri. John Dewey, filsuf USA, kritik sosial pendidikan, dia perintis dasar ilmu psikologi pendidikan. Memproklamirkan diri orang kunci begitu untuk peletak batunya ilmu psikologi pendidikan, dan dia bicara juru selamat manusia itu bukan Tuhan. Saudara tahu paham filosofinya dia ini, akhirnya ikut menafasi Amerika, sehingga di Amerika sekolah-sekolah tidak ada kebaktian, termasuk sekolah Kristen. Dihapuskan sekolah-sekolah. Itu melanggar hak asasi manusia yang punya kepercayaan lain. Jadi tidak ada. Tadinya terdengar lagu-lagu rohani di sekolah-sekolah saat teduh bersama, hilang. Pendidikan adalah juru selamat manusia. Kebenaran bukan pewahyuan Tuhan, kebenaran dalam pribadi manusia itu sendiri. Ngeri enggak saudara? Ini masuk paham ini di dunia pendidikan. Lah kalau saudara cangkokkan sama metaverse, jadilah nanti ada belajar online lewat metaverse. Nanti bergeraknya ke sana. Sudah kebaca. Sudah kebaca. Jadi itu bukan sisi positif semua. Tapi nanti lihat ada dampak-dampak yang lebih mengerikan. Kalau enggak dibendung dengan kekuatan mental, karakter, dan iman. Melihat ini sekarang lihat teologi firman. Oh ini ya Pak, pengikut sekte itu sampai begini. Mengerikan ya, keluar dari jalur. Aku mau menjadi pengikut Yesus. Siapakah Yesus buat Anda? Ini jawabannya. Kemanusiaan dan ketuhanan Yesus Kristus. Singkatnya saudara, ini kalau dipelajari 6 semester kalau di sekolah teologi. Sampai pusing-pusing. Tapi sebenarnya bisa pakai bahasa sederhana. Ini bahasa sederhananya. Yesus Kristus adalah manusia sejati dan Allah sejati. Perpaduan kemanusiaan dan keilahian yang kudus dan mulia. Itu enggak boleh dilepas kata kudus dan mulia. Karena itu sebagai manusia, karena dia perpaduan yang ilahi, ya wujud rupa Allah, ya kepribadian aku dan Bapa satu begitu ya. Tidak bisa berdosa itu di situ kemanusiaannya. Itu yang Alkitab terangkan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah, firman itu telah menjadi manusia diam di antara kita telah melihat kemuliaannya. Yohanes 1 ayat 14 ini, sebagai anak tunggal Bapa, itu bahasa gelar ya. Alkitab itu penuh bahasa gelar, simbol, angka-angka, bahasa simbol, bahasa gelar, kuda merah, kuda putih, sangkakala. Alkitab itu penuh begitu. Jadi jangan dinalar anak tunggal itu berarti Allah berbapak, beribu sehingga beranak. Ya saudara, tidak. Misalnya saya berkata bahasa gelar atau bahasa simbol, anak Gunung Krakato. Memangnya ada Gunung Krakato jantan, Gunung Krakato betina, lalu resepsi Jumat Kliwon, kawin punya anak Krakato yang sekarang masih hidup gitu saudara? Enggak toh. Anak sungai, anak tangga, anak kunci. Kan bukan berarti kunci jantan, kunci betina, resepsi, enggak ada. Ya. Alkitab itu ada bahasa-bahasa gelar. Nah, diteliti menurut bahasa aslinya, dilihat pelan-pelan, lalu diruntut referensi ayatnya. Yesus Kristus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Jadi makin jelas. Kemanusiaan Yesus, nah ini, aku mau jadi pengikut Yesus makin mengerucut. Sini arahnya. Dan keberadaan sebagai manusia, Yesus Kristus taat sampai mati di kayu salib untuk memenuhi tuntutan keadilan Tuhan atas hukuman dosa kita. Sehingga manusia terlepas dari belenggu ketakutan atas kematian dan iblis. Dalam segala hal Yesus Kristus disamakan dengan kita supaya ia menjadi imam besar, mengadakan grafirat kemanusiaan dan keilahiannya. Yang dibawa bukan domba yang tidak bercacat, tapi darahnya sendiri ditaruh di atas mezbah menjadi pendamaian dosa kutuk kita. Nah sekarang saudara klasifikasi, ini Yesus pahamnya seperti ini Mesias. Nah pengikut Mesias rata-rata ada di sini analisisnya. Mereka gagal paham firman akhir zaman.
gagal firman nubuatan, gagal paham terhadap firman nubuatan baik para nabi maupun para rasul, termasuk Rasul Yohanes yang di Pulau Patmos itu saudara. Kitab Wahyu itu ya. Kutuk dosa, gagal paham anugerah, gagal paham ketuhanan Yesus, kemanusiaan Yesus. Karena gagal paham, tidak aktif meneliti. Karena itu gereja kita sedang aktif pemuritan untuk ke sini. Komsel-komsel akan bergerak ke sini semua, saudara. Aktif belajar. Jangan sampai gagal paham ujian iman, proses dan waktu Tuhan. Belajar untuk tidak memaksa Tuhan. Belajar ada banyak hal Tuhan ini di luar nalar, tapi aku percaya. Aku tetap percaya yang terbaik Tuhan sedang kerjakan di depan. Nah, terus begitu, aktifkan. Atau kejenuhan perang doktrin tanpa perubahan hidup. Jadi akhirnya sekte. Ya, perang doktrin terus sampai tidak kuat dia, tidak bisa diterima nalar, tapi dia tidak lihat keteladanan. Biasanya pecah, dia keluar dari gereja, jadi sekte. Harapan besar, hal-hal yang supranatural tanpa pemuritan firman. Rindu perkara-perkara besar, supranatural, wah yang dahsyat-dahsyat, tapi tanpa pemuritan, tanpa mentor, tanpa pembapaan rohani, itu juga rawan. Hidup dalam intimidasi rasa bersalah, nah ini psikologis. Terus rasa bersalah, masuk gereja rasa tidak benar, tertuduh terus siang dan malam dengan hal-hal masa lalunya, bisa simpang di sekte. Luka kehidupan yang tidak sembuh. Saudara mesti sembuh ya kawan-kawan. Kalau ada luka entah di perusahaan, entah di lembaga gereja, entah di pendidikan, entah dengan guru, kepala, atau kawan-kawan sesama jemaat. Sembuh pastikan ya, memaafkan, ikhlas menerima. Kalau enggak rawan, ya rindukan hati Bapak, biasanya simpang kita. Munafik semua dan lain-lain. Nah, semua ada prosesnya begitu ya. Atau keluarga berantakan, keluarga pecah. Atau krisis kepribadian. Nah, sementara pengikut Yesus ada di sini saudara. Yang ini saudara, patuh taat menuju perubahan dan menuju pertumbuhan. Taat itu di sini. Ini slide untuk ketaatan. Taat itu karena aku diterima. Aku pengikut Yesus. Aku taat akan firman dan Yesus Kristus. Taat sabda Bapa. Taat pekerjaan karya Roh Kudus bimbingannya. Karena aku diterima. Aku dikasihi. Aku diampuni melebihi ekspektasi aku. Aku siapa ya? Tapi aku diterima apa adanya. Sebagai anak Bapa sorga, ditebus, terima kasih Tuhan. Dibimbing Roh Kristus ada di dalam aku. Nah itu. Lalu perjalanan sebenarnya hidupku ini sampai menggenapi tujuan dan akhir hidupku sebenarnya adalah perjalanan ketaatan. Bersukacitalah dalam nikmat anugerah dan jalan salib. Dua ini berpadu bersama, berjalan bersama. Jadi jangan alergi. Teologi nikmat atau teologi berkat silakan, teologi prosperity silakan. Tapi jangan putuskan teologi salib. Dua itu berjalan bersama. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Keren. Jangan ditolak, ini ayat kok saudara. Kok ditolak? Enggak, aku mau pikul salib terus loh. Iya. Pikul akuk yang kupasang ringan, ya kata Kristus ya toh, kamu akan senang bersuka cita, belajar daripadaku lembut dan rendah hati. Ada salib, ada kemuliaan, jangan tolak kemuliaan, jangan tolak berkat nikmat Tuhan. Tapi juga 1 Petrus 4 ayat 13, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, ujian kehidupan, supaya serupa Kristus, supaya kamu juga beroleh kegembiraan, kesukaan begitu pada waktu Tuhan menyatakan kemuliaan. Jadi salib bukan beban, tapi kemuliaan. Amin. Salib bukan beban, itu kemuliaan. Berkat termulia adalah anugerah Yesus Kristus sendiri. Pengikut Yesus yang kedua mengalami perubahan. Ini slide untuk perubahan. Ya. Manusia lama serupa dunia di bawah kutuk dosa. Ada kutuk keturunan, kutuk ekonomi, kutuk kesehatan, kutuk kematian, kan begitu saudara. Manusia baru serupa Kristus, ya di bawah anugerah. Nah masalah terbesar kita itu bukan di luar, tapi akar-akar dosa yang di dalam kita. Waktu manusia lama, waktu kita menjadi manusia baru, salib Yesus menyelesaikan semua akar dosa, dipatahkan kata Alkitab. Keren itu saudara. Iya.
Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Matius 15 ayat 13. Yesus selesaikan itu akar dosa di dalam saudara. Hiduplah dalam kemerdekaan, jangan pakai baju usang lagi. Pakai jubahnya Kristus. Kukenakan jubah pujian, kemuliaan, syukur, kelahiran baru diciptakan serupa gambar Kristus. Nah, Yesus Kristus telah menjadi kutuk karena dosa kita untuk tebus kita. Karena itu akar dosa digantikan pohon kehidupan yang dicangkokkan ya di dalam tubuh keselamatan Kristus. Indah bukan? Yang ketiga, terakhir selesai kita. Ya. Pemusik bisa bersama kita, ya. Pengikut salib Yesus yang ketiga harus bertumbuh begitu. Ini hukum kehidupan. Berakar, dibangun, bertambah teguh di dalam Dia. Kolose 2 ayat 7. Jadi kualitas kemuliaan kehidupan pengikut Kristus dalam karakter, tumbuh di dalam nilai hidup, tumbuh disiplin iman, pengembangan kepribadian dan potensi ilahi. Saudara masih ingat ini? Kualitas karakter Anda memaksimalkan potensi Anda demi terwujudnya visi hidup integritas Anda. Masih ingat? Ya, Andrei Carnegie berkata, ini digelari Injil kekayaan yang memperkaya dan memulihkan banyak orang. 90% kekayaannya diabdikan untuk universiti pendidikan dan pelayanan masyarakat. Jangan ikuti, ini jejaknya Andy Carnegie dan jalan hidupnya. Lah kalau saudara tidak hidup seperti Andy Carnegie, 90% gajimu, nanti makan apa anak istrimu, saudara jangan. Ya, ini jalur hidupnya Andrei Carnegie, begitu ya saudara. Minimal saudara punya, manakala aku dipakai Tuhan itu ada misi, nah itu yang ditangkap. Besar dan lain-lain pengorbanannya ada bersama cara Tuhan untuk hidup saudara. Salam terakhir, salam berakar, bertumbuh dan berbuah dalam Kristus. Amin. Amin.